Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatun Nuaima, mahasiswi dari Universitas Indonesia Timur Makassar, Prodi D3 Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pandangan agama tentang kehamilan. Kehamilan adalah suatu kondisi seorang wanita dan janin yang tumbuh di dalamnya. Kemudian kehamilan juga bisa diartikan sebagai proses reproduksi yang memerlukan perawatan secara khusus agar berlangsung dengan baik. Kemudian selanjutnya tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda persalinan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sakit pinggang, yang kedua nyeri yang sama, ringan, mengganggu dan hilang timbul tiba-tiba. Yang ketiga kram pada perut bagian bawah, yang keempat seperti kram menstruasi dan dapat disertai dengan rasa tidak nyaman di paha. Yang kelima tinja yang lunak, yang keenam buang air beberapa kali dan beberapa jam, dapat disertai dengan kram perut dan gangguan pencernaan. Yang ketujuh desakan yang berbenah. Yang kedelapan lonjakan energi yang mendadak menyebabkan ibu hamil melakukan banyak aktivitas dan keinginan untuk menuntaskan persiapan bagi bayi. Selanjutnya, pandangan Islam tentang kehamilan dan persalinan. Yang pertama, kehamilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada juga perempuan. Dengan adanya pasangan tersebut, manusia dapat berketurunan dan berkembang dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, yang artinya, Dialah yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, lalu menjadikan darinya pasangannya, lalu melahirkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Yang kedua, persalinan. Dalam rahim seorang ibu akan lahir generasi penerus yang akan menjaga kelestarian manusia dalam membangun peradaban. Mengingat persalinan dan masa nifas sangatlah penting, maka ketersediaan layanan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Kemudian, menurut survei Kesehatan dan Rumah Tangga 2001, penyebab langsung kematian ibu diantaranya 90% terjadi pada saat persalinan dan segera setelah persalinan, yaitu pendarahan 28%, eklamsia 24%, infeksi 11%, komplikasi puerperium 8%, partus macet 5%, abortus 5%, dan lain-lain. Oleh karena itu, pelayanan ibu dan perjuangan ibu dalam proses kehamilan dan persalinan sangatlah berharga. Dalam surah Luqman ayat 14, Al-Quran mengabadikan perjuangan ibu selama kehamilan. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan bertambah-tambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada ibu melahirkan melalui sabda Rasulullah SAW yang artinya, wanita yang meninggal karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Ahmad. Yang selanjutnya, hak-hak anak dalam Islam. Anak-anak berhak atas nafkah yang ma'ruf, baik secara kesehatan dan sosial. Yang pertama ada air susu ibu atau ASI, merupakan makanan pokok dan paling bagus bagi anak terutama ketika hari pertama kelahirannya. Islam telah menegaskan kepada orang tua agar memberi ASI yang cukup kepada anaknya hingga usia 2 tahun. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, seorang ibu mengandung anak dan menyapih, memberikan air susu kepada anaknya selama 30 bulan. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Yang kedua, makanan yang cukup. Di samping ASI, seorang anak juga membutuhkan makanan tambahan seiring dengan bertambahnya usia. Orang tua harus menyediakan makanan yang cukup dan bergizi supaya anak-anak tumbuh sehat dan cerdas. Dalam masalah nafkah, Islam memberikan tanggung jawab tersebut kepada suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, ayah harus memberikan kepada mereka nafkah dan pakaian dengan ma'ruf. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Kemudian yang ketiga, pakaian yang layak. Di samping makanan, seorang anak juga membutuhkan perlengkapan sehari-hari seperti pakaian yang layak dan bersih. Masa bayi merupakan masa rentan terhadap berbagai penyakit. Dan yang terakhir, tempat tinggal yang memadai. Seorang anak harus disediakan tempat tinggal yang layak dan bersih sesuai dengan kemampuan seorang ayah. Islam mengakui kesederhanaan dalam hidup, tetapi sederhana tidak identik dengan kumuh dan jorok. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tempatkan mereka di tempat tinggal yang kamu tempati. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.